Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kak Bunafit yang cakep nih. Ya, kali ini saya akan berbagi trik MySQL yang ke-9, yaitu tentang bagaimana caranya untuk bisa membuat kolom auto increment ya. Jadi kolom auto increment adalah kolom data itu yang nanti isinya adalah angka yang nilainya berurutan secara otomatis ya, seperti itu. Nah, pemakaiannya seperti apa? Biasanya kita gunakan untuk data-data yang tidak memerlukan kode khusus ya. Kalau misalnya ini saya contohkan ya, saya memiliki data pelajaran ya. Data pelajaran ini saya memiliki data misalnya database SIA SMADB. Di sini saya memiliki data pelajaran ya, tabel pelajaran. Kemudian di sini ada datanya. Nah, di sini ada kode pelajaran. Ini adalah contoh kode khusus ya untuk data pelajaran ya. Seperti itu. Misalnya juga di sini ada siswa. Nah, di sini saya contohkan juga di sini ada kode khusus untuk data siswa ya. Kode siswa S0. Nah, ini adalah kode khusus ya. Juga di sini ada guru. Ini juga memiliki kode khusus ya. Nah, sekarang data apa yang biasanya tidak memiliki kode khusus? Nah, misalnya ya, di dalam aplikasi biasanya kita memerlukan satu isian, kotak isian, misalnya untuk pilihan pekerjaan. Nah, misalnya pekerjaan biasanya kan kita bikin dalam bentuk list box seperti ini ya, list box atau combo. Sedangkan data pekerjaannya itu ada mungkin banyak ya, ada wira swasta, wirausaha, pengusaha, PNS, misalnya tentara, Polri, misalnya seperti itu, petani. Nah, sekarang bagaimana caranya biar supaya di dalam form aplikasi kita itu lebih dinamis ya. Nah, untuk lebih dinamis biasanya data pekerjaan kita masukkan ke dalam tabel database ya. Jadi kita buatkan sebuah tabel sendiri di sana nanti menyimpan informasi dari pekerjaan. Nah, misalnya begini contohnya pekerjaan ya. Misalnya data pekerjaan, nama tabelnya. Nah, di sini saya buat kolomnya 2. Nah, misalnya kolom 2, kolom pertama adalah kunci primer juga, tetapi karena pekerjaan itu tidak wajib memiliki kode khusus, maka kita buat saja ID. Nah, ID, kemudian di sini pekerjaan. Ya, seperti itu ya. Nah, ID itu kalau kita ingin membuat auto increment atau data kodenya otomatis, maka di sini kita bikin int ya. Jadi artinya integer. Di sini tambahkan misalnya 4 digit ya. Kemudian 4 digit ini mau kita jadikan kunci primer. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk membuat auto increment, maka di sini harus kita centang. Iya, seperti ini. Kemudian nama pekerjaannya tentu saja kita memilih varchar ya, 100. Ya, kemudian tipe datanya misalnya MyISAM. Sudah ya. Saya simpan. Iya, seperti ini. Nah, di sini ada data pekerjaan ya. Nah, ini ada statusnya adalah auto increment ya. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, ini saya contohkan ya. Saya akan mencontohkan untuk menginput beberapa pekerjaan di dalam tabel data pekerjaan ya. Diklik dulu nama tabelnya. Sambil mendengarkan alunan suara perkutut dari peternakan kami, Bunafit Bird Farm di Lampung dan Yogyakarta. Oke, saya insert saja ya, insert seperti ini. Kemudian untuk ID, karena kita tadi sudah membuat sebagai auto increment, maka di ID ini tidak perlu lagi dibuat kode seperti pada saat menginput data guru, data kelas ya. Kita kosongkan saja. Misalnya pekerjaan pertama adalah pegawai negeri sipil. Nah, data kedua misalnya
Polri, misalnya karyawan, seperti itu ya. Oke, saya simpan ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tuh kan, dia udah otomatis 1 2. Oke, saya coba lagi masukkan PNS tadi udah, misalnya wira swasta, kemudian misalnya misalnya petani. Nah, misalnya saya simpan, saya lihat hasilnya. Nah, kan bertambah secara otomatis ya. Kemudian saya contohkan lagi nelayan. Kemudian di sini ibu rumah tangga atau IRT. Nah, seperti itu ya. Saya klik go. Ya, saya lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Tuh kan sudah urut ya. Jadi dengan cara ini maka untuk data pekerjaan kita tidak perlu menggunakan kode yang urut yang unik seperti contohnya tadi siswa harus pakai S01, S02, tidak ya. Seperti itu ya. Pekerjaan contohnya, ini pekerjaan seperti itu. Mungkin contoh yang lain apa ya selain pekerjaan itu, misalnya hobi. Ya, hobi. Misalnya kita juga bisa membuat untuk auto increment data hobi. Data hobi, misalnya begitu. 2. Saya klik go. Misalnya di sini ID, sini 4. Kemudian di sini saya pilih primary key indeksnya. Kemudian di sini saya pilih seperti ini. Kemudian di sini hobi, di sini varchar, di sini 100. Kemudian di sini saya pilih misam. Nah, seperti itu ya hobi. Saya contohkan, saya klik, kemudian saya insert. Nah, misalnya hobinya memancing. Misalnya berpetualang. Saya simpan. Ya, saya lihat datanya. Tuh ya, 1 2. Seperti itu ya. Baik, sudah maksud ya fungsinya ya. Jadi nanti data-data ini jika diaplikasikan ke dalam program maka tidak berelasi. Jadi ini tidak berelasi. Kita hanya memudahkan dalam pembuatan aplikasi supaya data pilihannya pada saat kita membuat form itu bisa diedit, bisa ditambahkan ya, atau mungkin bisa dihapus. Baik, sudah paham ya? Oke, sudah paham. Baik, sekian dulu trik ke-9 ini, membuat kolom tabel dengan data auto increment. Artikel ini masih bekerja sama dengan Bonafit Komputer dan disponsori oleh Relaxa. Sukarela tanpa memaksa. Iya, sukarela tanpa memaksa. Silahkan kunjungi website saya ini untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi premium dari kami. Dapat Anda gunakan untuk proyek tugas akhir, skripsi, dan juga untuk kebutuhan kantor. Terima kasih, sampai jumpa di artikel berikutnya. See ya.